Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajarannya, yaitu dengan judul Fitrah dan Kekafiran Manusia. Saudara-saudara sekalian, baik, saya akan bacakan ayat suci Al-Qur'annya. Tolong disimak dan didengarkan baik-baik, panjang pendeknya, makhorijal hurufnya juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Saya akan bacakan artinya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 172. Saudara-saudara sekalian, perhatikan penjelasan ayatnya. Karena ayat tadi berbicara tentang masalah fitrah. Maka apa fitrah itu? Fitrah merupakan istilah Arab yang berarti asal kejadian, kesucian, dan agama yang benar. Kemudian fitrah dengan arti asal kejadian yang dihubungkan dengan pernyataan seluruh manusia sewaktu di alam arwah di rahim ibunya yang mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, akan saya sampaikan dalil yang berkaitan dengan fitrah manusia ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min maulidin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian atau fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi ketika manusia dilahirkan dari rahim ibunya, maka si bayi tersebut dalam kondisi suci. Maka tergantung kedua orang tuanya yang nanti akan mewarnai si anak tersebut. Apakah nanti akan diarahkan kepada agama yang benar atau justru diarahkan kepada agama yang tidak benar? Ataukah diarahkan kepada hal-hal yang positif atau kepada hal-hal yang negatif? Kemudian dalam rangka untuk menegaskan bahwa sebenarnya kita sudah bersaksi pada waktu bayi atau janin itu ada di rahim ibunya, mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai Rabb-nya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 72, Allah telah menerangkan tentang janji yang dibuat pada waktu manusia di rahim ibu mereka. Allah berfirman kepada roh manusia tersebut yang ada dalam rahim ibunya, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka menjawablah roh manusia, benar, engkaulah Tuhan kami telah menyaksikan. Jawaban ini merupakan pengakuan roh
pribadi manusia sejak awal kejadiannya akan adanya Allah yang Maha Esa, yang tiada Tuhan selain yang patut disembah kecuali Dia. Jadi pada hakikatnya roh manusia yang ada di dalam rahim ibunya itu sudah mengakui akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-nya yang patut disembah. Makanya dalam syahadat kita itu kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini menandakan bahwa sebagai implementasi terhadap janji kita terhadap pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada di dalam rahim ibu kita. Saudara sekalian, ayat berikutnya adalah saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Saudara sekalian, bahwa hakikatnya manusia ini, makhluk ya kita ini adalah hamba Allah yang sangat lemah. Jadi yang menskenario kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya kita mati kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali. Oleh karena itu, maka tidak boleh tidak bagi kita yang sangat lemah ini untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa? Karena kalau tidak nanti semua perbuatan yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak melaksanakan perintahnya, maka tentu kita akan diberi sanksi yang tidak baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nerakanya. Sebaliknya, ketika kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang orientasinya adalah untuk mengabdi, dan kita betul-betul mengabdi melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka tentu nanti balasannya kita akan ditempatkan di surganya. Dan itu yang diharapkan oleh kita. Kita senang tidak hanya di dunia tapi juga senang hidup di akhirat. Oleh karena itu, ayat ini sebenarnya mengajak orang-orang kafir untuk merefleksi diri bahwa bagaimanapun juga kekafiran, kemunafikan, dan kedurhakaan kepada Allah mengakibatkan penderitaan atau siksa hidup selama-lamanya. Kemudian yang kedua, kafir terhadap Allah tidak bisa melepaskan diri dari hukum Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Yang berikutnya, sebelum menjadi makhluk hidup, manusia adalah makhluk yang mati, yang berasal dari tanah. Setelah manusia hidup, Allah melanjutkan keturunannya dengan mempertemukan sperma laki-laki dan ovum perempuan di dalam rahim perempuan. Berikutnya, setelah melalui beberapa proses, kedua sel ini menjadi bentuk tertentu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh ke dalamnya sehingga ia menjadi manusia. Pada saat manusia lahir ke dunia, Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, dan hati, dan akal, dan yang lain-lainnya. Dan semua itu nanti yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Mata, pendengaran, kemudian hati dan akal, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, mari kita fungsikan dan kita gunakan untuk hal-hal yang baik, yang positif, untuk beribadah kepada Allah SWT. Berikutnya, kemudian malaikat maut pada akhirnya nanti akan mencabut nyawa kita, sehingga dia manusia menjadi mati kembali. Pada saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali untuk meminta pertanggungjawabannya. Jadi meminta pertanggungjawaban amal yang telah diperbuatnya di bumi.
Nah, orang yang beriman dibalas tentu dengan surga dan orang kafir dibalas tentu dengan neraka. Oleh karena itu, sebelum penyesalan itu datang dan terjadi kepada kita, maka tidak ada kata terlambat untuk melakukan kebaikan. Insya Allah semua yang dilakukan oleh kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, kalau kejelekan akan dibalas dengan kejelekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Tolong ayatnya nanti dibaca berulang kali, dipahami tajwidnya sehingga nanti lancar membaca ayat suci Al-Qur'an itu dengan indah didengar. Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.